Gue suka banget kalau ngomong 14 tuh begini, 14 November. Ini kan maka. Tapi yang jelas adalah bahwa kami melakukan yang terbaik untuk Anda semua. Oh, apa sih? 99 dong ngomongnya. Hai Sobat Grit, balik lagi di YouTube channel Grit.id. Sekarang Ulfa lagi ditemenin cast dari film 99 Nama Cinta. Ada Kak Susan Same, sama ada Kak Deva Mahendra. Asik, serengil gitu ya. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan nih, bisa kenalin dulu nggak kalian sama Sobat Grit di rumah? Kalian di film ini berperan sebagai siapa? Halo Sobat Grit semuanya, saya Deva Mahendra. Di film 99 Nama Cinta ini saya berperan sebagai Gus Kiblat. Sedikit mengenai background Gus Kiblat. Gus Kiblat ini dia ustadz ya, ustadz muda lah. Dia anak dari salah satu kiai pendiri pesantren di Kediri yang sempat sekolah di luar. Kemudian ketika dia kembali ke Indonesia, dia tuh dapat amanah dari orang tuanya dan juga dapat wasiat dari teman orang tuanya untuk mengajarkan teman kecilnya dulu yang bernama Thalia agama. Oke, Sobat Grit. Aku Susan Same, peran aku di film 99 ini sebagai Chandra. Chandra ini berawal dari anak buah yang suka dimainin, sebenarnya suka kasih masukan dan menjadi orang yang jadi kayak monster gitu. Monster ya? Serem. Iya. Monster yang bisa mengalahkan semuanya. Jadi sebenarnya yang tadinya anak gua bisa dinyalahin si bosnya itu Dan punya ambisi yang tinggi. Iya. Oke, nah untuk jalan ceritanya sendiri bisa diceritain nggak sih seperti apa sinopsisnya? Sutradarai Daniel Rifki. Nah, cuma di dalam film ini memang ada dunia yang berbeda banget, dimana nanti teman-teman yang nonton Sobat Grit kalau nonton filmnya nanti 14 November 2019 itu bisa lihat bahwa film ini menceritakan tentang background yang berbeda banget, bertolak belakang banget, yaitu pesantren dan juga televisi. Dimana televisi ini salah satu karakternya ya termasuk juga Susan dengan karakternya itu ada di lingkup televisi, sementara saya ada di lingkup pesantren. Nah, konfliknya nih terjadi ketika dunia ini diwakili masing-masing karakter bertemu, terjadi gesekan. Dimana yang televisi ini kan dia bidangnya gosip, gibah mulu. Dan sementara kalau pesantren kan ya sebisa mungkin jangan gibah, jangan ngomongin orang. Nah, itu tuh ada singgungan-singgungan ini. Ada yang tahu? Cukup sih ya. Maksudnya garis besarnya emang sama seperti itu ya. Tapi kalau misalnya detailnya kan jadi pada nggak nonton, berarti Ya, harus nonton. Garis besarnya gitu, detailnya nonton. Iya. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang genre, tadi bilangnya drama romantis, tapi banyak juga nih di media sosial katanya genrenya tuh religi gitu. Jadi sebenarnya apa sih genre? Iya, jadi sebenarnya religi itu bukan genrenya ya. Religi itu mungkin nuansa setelah nonton. Jadi itu kan apa yang kemarin kita baca di sosial media itu memang karena kemarin kami selain habis promo, selain gala premier di Jakarta, itu kita ada gala maraton ke 8 kota, terus 9 total karena kemarin sempat ke special screening juga ke Palembang. Nah, jadi ada teman-teman yang memang lebih dulu punya kesempatan untuk nonton, lalu mereka mereview. Nah, dari reviewnya itu memang tidak bisa dipungkiri, saya pun juga ketika nonton filmnya untuk pertama kali, nuansa religinya cukup berasa, terutama ketika sudah mulai masuk ke scene-scene pesantren gitu. Tapi sebenarnya secara genre, kalau saya juga nggak salah, kemarin Mas Garin bilang bahwa ya ini drama romance biasa, hanya memang kebetulan salah satu karakternya itu adalah orang pesantren, makanya cukup berasa suasana religinya gitu. Karena sebenarnya pertemuan si Gus Kiblat sama yang seorang produser itu juga kan kenapa mereka bisa ketemu karena dramanya kan. Jadi sebenarnya sih kalau kita benar-benar telitiin lagi setelah nonton itu sebenarnya porsinya tuh seimbang drama sama religi. Karena kenapa mereka bisa ketemu, bisa ngobrolin itu kan karena dramanya itu. Oke. Nah, kalau untuk alasan tersendiri dari masing-masing kalian, apa sih yang bikin kalian tertarik gitu untuk ikut dalam proyek
film 99 Nama Cinta? Kalau dari aku, karena yang pasti ceritanya bagus dan karakter per karakter di film ini itu kuat banget. Jadi kadang biasanya tuh ada film yang karakter sini sama ini tuh agak nyaru, nggak yang bener-bener kontras banget. Nah kalau di film ini tuh semua karakter tuh punya auranya masing-masing gitu, punya kontrasnya masing-masing. Jadi buat aku ini suatu warna yang baru gitu buat film. Kalau gue kenapa akhirnya tertarik ya, pertama memang karakternya beda dari yang sebelum-sebelumnya, jadi challenge lagi menjadi seorang Gus itu kan nggak gampang, harus riset dulu segala macam. Terus kemudian yang kedua, ya ini kali pertama gue dapat kesempatan untuk bekerjasama dengan PH-nya Picture setelah beberapa tahun terakhir kami coba untuk mencocokkan jadwal dan nggak ketemu. Akhirnya sekarang ketemu di judul ini, tambah lagi tim produksi, pemain-pemainnya juga punya kapasitas yang gue rasa gue ingin kerjasama dengan mereka supaya bisa dapat hal-hal baru lagi, ilmu baru dan pengalaman baru lagi. Oke, masuk ke karakter nih. Kalian di film ini bisa ceritain nggak sih karakternya itu seperti apa? Karakternya Tadi sih aku udah jelasin yang pertama itu karakter garis besarnya buat Chandra. Itu dia yang aku tadi sempat ceritain bahwa dia pertamanya itu dia adalah karyawan biasa, anak buahnya si bos ini yang suka dimarahin segala macam sampai akhirnya kalau aku ya di film ini aku termotivasi dengan marahan-marahan itu tuh aku pacu untuk jadi gue bisa tuh, gue bisa dengan apa yang gue mau. Karena biasanya kalau di kehidupan nyata banyak banget orang-orang yang kalau misalnya dimarahin atau dikritik sama orang itu dia bukannya semangat, bukannya bangkit, tapi malah ngedown gitu. Kayaknya emang gue nggak bisa, kayaknya emang gue nggak pantas jadi itu gitu. Tapi di film ini beda. Tapi untuk pendalaman karakternya sendiri sulit gak sih? Ada kesulitan gak sih? Kalau aku kesulitannya nggak begitu juga ya, karena di sini juga kita coachnya bagus-bagus, jadi pada saat mereka nerangin mungkin karena udah familiar juga sama suasana televisi kantor TV segala macam gitu. Jadi nggak begitu susah juga untuk aku jadi seorang produser, karena rata-rata kita ketemunya sama produser-produser. Syutingnya memang di kantor PH beneran gitu, jadi memang studio apa segala macam, setnya tuh real gitu. Itu juga yang ngebantu, termasuk juga gue di scene pesantren gue, kan memang secara skenario itu ceritanya sebuah pesantren di Kediri dan kami memang benar syuting di Kediri gitu, dimana memang lokasi tersebut sesuai dengan apa yang dideskripsikan oleh skenario, yaitu perkebunan coklat. Betul, di sana juga kita syutingnya di perkebunan coklat. Terus ada beberapa pemain-pemain yang bahkan hampir semua yang terlibat di sana sebagai santri, mereka memang backgroundnya adalah santri beneran gitu. Jadi sangat terbantu sih dengan real setnya, kemudian juga pemain-pemain yang suportif. Untuk Kak Deva sendiri kan memerankan tokoh ustadz gitu ya. Jadi ada hal-hal yang harus kayak dicari tahu lebih dalam lagi atau tantangan tersendiri. Riset gitu ya, riset sih pasti gitu. Dari gua dari riset, kemudian juga dibantu dari tim produksi, dalam hal ini director, terus juga sutradara. Mereka juga riset karena sebelum kita syuting kan ada yang namanya reki itu semacam survei lokasi syuting gitu. Nah, mereka sudah sempat reki dan mereka udah ketemu beberapa orang-orang di sana. Kemudian juga mereka sudah coba untuk mengumpulkan data terkait dengan bagaimana ustadz dan bagaimana seorang gus di sana dipandang gitu. Gue sih referensi yang gue cari ya dari internet, gue baca dan lain sebagainya. Kemudian kita satuin datanya, kita create. Tapi kan gimana pun kita pengen menciptakan sosok yang baru, yang fresh gitu. Kita tidak ingin kan kita juga udah kenal ya, maksudnya di media kita udah sering melihat beberapa sosok ustadz, beberapa sosok Gus gitu. Kita ingin menciptakan sesuatu yang baru, yang fresh, tanpa meniru salah satu yang memang udah melekat banget sama penonton. Jadi mau kita create sama-sama. Oke, nah untuk cara membangun chemistry antar para pemain tuh biasanya kalian ngapain aja sih di lokasi syuting?
ada makan, hal-hal ngobrol. lucu Kalau gitu nggak biasa sih? nyanyi-nyanyi karena kan dia suaranya bagus gitu. Makasih loh Susan. Coba nyanyi. Silakan. Terima boleh. kasih enggak ya. Ya, satu album di sini juga Tidak, boleh, jangan. silakan. Ya kita apa ya, ngobrol-ngobrol sih. Gini loh, kalau onset memang kita akan ngebahas karakter, tapi ketika kita lagi screen atau bahkan beberapa menit sebelum kita tag, kita sudah di depan kamera pun kadang-kadang kita masih ngobrolin Iya. hal-hal yang santai gitu. Kadang-kadang ngebahas topik yang umum, kadang-kadang juga bisa hal-hal yang sama sekali nggak penting gitu kita bahas. Semuanya demi supaya satu sama lain cair dan punya rasa percaya gitu. Karena itu sih yang paling penting ketika kita coba untuk membangun chemistry. Kalau misalnya kita percaya satu sama lain sih, pada akhirnya akan apa ya, kita percaya satu sama lain, jadinya kerjanya itu jadi kerja kolektif gitu, jadi kerja tim gitu, bukan kayak individu aja yang pengen bagus gitu. Enggak. Ada yang ditambahin? Kalau aku sih karena aku berusaha untuk ngobrol sama semuanya, aku berusaha untuk ingin tahu lebih dalam lagi sama semuanya. Karena kalau pada saat aku ngerjain project, aku pasti lebih banyak menghabiskan waktu aku sama orang-orang yang lagi ada di project itu ketimbang sama keluarga aku. Let's say di rumah sama keluarga cuma 5 jam, 6 jam dan itu pun kepake buat tidur. Sisanya 20 jam atau 18 jamnya dihabisin sama mereka semua. Jadi benar-benar sebisa mungkin aku bikin nyaman aku sama mereka, jadi mereka ini udah kayak keluarga baru aku, keluarga kecil aku gitu. Jadi benar-benar aku harus tahu nih mereka ini seperti apa. Nah, selama syuting ada nggak sih momen yang paling nggak bisa kalian lupain? Entah itu momen lucu atau mungkin tantangan paling berat atau apapun deh yang bisa kalian ceritain. Apa ya, semua momen syutingnya seru, menyenangkan. Kalau spesifik satu momen mungkin, ini sih lebih ke teknis sih. Intinya sih semua secara kerjasama, secara bekerjanya semuanya lancar. Cuma memang ada kendala teknis sih. Waktu itu harus syuting di Kediri, adegannya hujan-hujanan. Nah, hujan-hujanan itu kita di tengah kebun coklat. Nah, sumber airnya kan setengah mati, jadi mereka harus bawa 2 tangki mobil air gitu untuk nanti bikin hujan-hujanannya. Karena timnya terlalu semangat latihan nih, jadi pas mereka latihan terlalu semangat, dihujanin terus, yo latihan, hujan-hujan. Pas begitu gua sama Aca take, itu cuma 1 kali hujan, terus pas mau take kedua airnya habis. Dan itu kalau kita mau nunggu, katanya mereka harus ngambil air itu 3 jam ke sumber airnya, balik lagi 3 jam. Sementara itu udah sore, jadi nggak mungkin karena scene-nya itu harus terjadi siang hari. Jadi akhirnya dipending, dan bukan dipending ke esokan harinya, dipending ke hari terakhir syuting yang harusnya kita libur, itu diadain syuting untuk adegan itu. Itu sih lebih ke teknis sih biasanya yang lucu-lucu tuh. Mas Susan mungkin yang mau nambahin atau apa ya yang paling mungkin Susah ke Kediri tapi cuma sehari doang. 2 hari, Oh, itu 2 hari? tapi buat 1 scene. Oh terus iya. balik lagi gitu. Iya, dan itu scene-nya scene yang benar-benar aku dari awal reading tuh aku paling deg-degan buat scene itu karena aku Ngebayangin teknisnya gimana aku ya? habis operasi kan yang waktu itu baru 2 bulan aku tuh operasi besar, jadi benar-benar buat aku adegan itu cukup ekstrim. Tapi kalau misalnya lagi kondisinya sehat sih nggak Nggak apa-apa. ekstrim, nggak apa-apa. Adegannya sih lucu banget ya, jadi harus nonton filmnya nanti ya. Susan di situ luar biasa, dia melakukan adegan stuntman-nya sendiri. Buat kalian yang nonton, spesial tuh aku lakuin biar kalian puas sudah. Totalitas. Adegan apa? Langsung nonton aja. Di ending ya, Nonton di ending. Jadi filmnya. nontonnya harus sampai habis. 9 Nama Cinta, 14 November 2019 sudah mulai tayang. Halo, saya Deva Mahendra. Aku Susan Same. Jangan lupa nonton film 99 Nama Cinta, mulai tayang. 14 November 2019. Gue suka banget kalau ngomong 14 tuh begitu. 14 Oh, November. terus ini kan maka. Tapi yang jelas adalah bahwa kami melakukan yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.